Bagaimana caranya kita mensubmit? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mensubmit ke jurnal ilmiah. Silakan difoto dan di screenshot. Atau kalian catat step-stepnya. Nah, kita foto dulu ya. Ya, saya sudah memberikan file Excel kepada teman-teman kan ya, tentang list jurnal. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, itu bisa menjadi database untuk teman-teman. Syaratnya mudah, minimal 25 referensi dan sampaikan. Jadi tawaran kesimpulan kalian sudah selesaikan kehidupan tersebut. Pakai laptop kalian? Saya, Sudah Pak. ada, Pak. Langsung action. Coba dibuka file dari saya. Mana? Oke, saya kirim ke Excel. Ayo. Sudah nyampe belum pesan saya yang Excel? Sudah, Pak. Ya, coba yang apa namanya? Yang ada laptop share screen. Excel-nya, Pak, yang di screen. Mm-mm. Baik, Pak. Mana? Nggak share screen, share screen. Sebentar, Pak, loading. Loading ya? Yaudah, saya aja dah. Nah, ini, Pak, udah bisa. Belum ada. Waduh, ini nanti kelamaan nunggunya nih. Ya udah saya aja dah. Udah, ya nggak apa, nggak apa. Nah, Udah kelihatan belum, Pak? belum. Oh, belum ya. Saya kelihatan kan nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, kalian perhatikan. Oke, ini target jurnal. Ini nama-nama jurnalnya. Ada 123.
Nah, ini adalah terbitnya. Semakin banyak terbit, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk tembus lebih besar daripada yang hanya 2. Jadi 3, ada yang 4 malah. Terus kalian kirim, itu di atas Oktober. Karena sekarang kan udah Oktober. Alhamdulillah, amin. Duh, saya lagi flu nih. Berarti kalian mengirimnya ini ke sini. November, Desember. November, Desember. November. Pilih dah salah satu. Nah, terusnya yang kalian kirim itu Sinta 4 ke atas, 4, 5, 6 atau yang belum terakreditasi. Karena 1, 2, 3 itu agak lumayan susah untuk sekelas mahasiswa. Jadi yang kalian kirim itu adalah 4, 5, 6 atau yang belum pang. Terus kalian tanyakan, jangan mau bayar. Kalau disuruh bayar, cari yang gratis jurnalnya. Namun kalau kalian banyak rencana bayar sendiri, kan kalian sebagai nama pertama sangat bersentuh diri kalian sendiri untuk beasiswa. Biasanya berbayar lebih mudah tuh, sekitar 100, 200, 300 ribu. Nah, saya menyarankan untuk linear oleh jurnal tersebut. Saya menulis itu dapat 4 juta rupiah, honor, dapat 1 juta. Tentu kita harus bersaing dengan berbagai macam paper yang ada. Nah, ini udah ada linknya nih. Contoh kita misalnya pengen Agustus, Desember, cari yang 3. Nih, misalnya, enggak, nih, November nih. Apalagi terbit nih. Kan kalian UAS kan Desember tuh. Cari yang November. Jadi kalau ditolak, bisa kirim lagi ke yang lain. Nah, ini enak nih, November nih, belum terakreditasi nih. Kita coba cek. Langsung klik, langsung masuk tuh ke websitenya. Enak kan? Nah, apa yang harus kalian perhatikan di sini? Cek ada berapa tulisan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumayan lah 8. Nah, terus kalian cek di archive. Archive itu apa? Kita pengen melihat nih volume 1, volume 2-nya. Cari yang terbaru. Nah, kita download 1 saja tulisan dari mereka. Ini kalian supaya cepat foto-foto aja dah. Foto supaya mudah mengingatnya. Ntar share ke grup kelas. Ada yang baru masuk nih. Lagian. Nah, ini tadi kan sudah. Nah, kita lihat lagi ya. Ini, set. Kok ini pada baru masuk? Baru bangun tidur apa ya? Nah, nih. Ini adalah judulnya. Udahlah, nggak usah di-approve dulu. Biar suruh mereka ikut kelas setelah ini. Ganggu. Ya, ini nama judulnya. Sama kan seperti kita. Dia Tegak Capital. Ini sama. Ini emailnya di bawah. Kita tinggal sesuaikan bentuk tulisannya seperti ini. Abstraknya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dia langsung bertujuan tuh. Nah, ininya dibagi 2. Jadi kalian tinggal bentuk bagi 2. Cuman kalau tidak bentuk dibagi 2 juga nggak apa-apa. Yang terpenting adalah ininya adalah pendahuluan, subbabnya, terus tinjauan pustaka itu kita, konsep dan pembahasan 1,
langsung, tapi dia Tinjauan Pustaka ada gitu aja. 1 apa, 2 apa subbabnya. Yang ketiga adalah metodologi penelitian nih. Metodologi salah aja masih bisa tembus, berarti gampang banget nih untuk kita tembus ke jurnal ini. Karena metode penelitiannya mau kuanti apa kuali, kan? Hasil dari pembahasan, tawaran penulis, dia pakai kuanti. Kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Dah, dia cuman berapa halaman ya? Cuman 8 halaman tapi kanan kiri. Kita cek nih kualitas tulisan peneliti sebelum kita, pesaing kita lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah kan cuma 19, kita 25. Insya Allah kita lebih unggul daripada mereka. Selanjutnya, apa fasanya Indonesia? Emailnya, username-nya misalnya bebas sih, password-nya repeat password. Apakah kamu pengen jadi reviewer? Nggak usah. Tapi kalau di sini ada author, iya. Kita register. Save. Ini kita sudah masuk ke dalam apa namanya ini? Dashboard ya. Dashboard. Tinggal make a new submission. Edit profile nggak terlalu penting amat. Make new submission. Ada step-stepnya nih. Step 1, 2, 3, 4, 5. Ketika paper kalian sudah siap, tinggal upload saja. Ini checklist. Oke, combinator nggak usah. Nah, ini kita save and continue. Step 1 selesai. Sekarang kita step kedua. Kita cek nih, ini artikel. Mana upload? Kita upload nih. Uploadnya yang Word, Microsoft Word. Misalnya deh. Ini contohnya adalah ini ya, paper kalian. Oke, kita continue. Kemudian continue lagi. Add another file nggak usah, complete. Step 2 selesai, kita save and continue. Nah, jangan lupa enter metadata. Metadata ini adalah data yang akan masuk ke dalam sistem. Ketik aja, bas. Thread, ini judul. Abstrak, ketik lagi. Oke. List kontributor. Ini abstrak kalian copy paste aja dari paper kalian. Titel kalian copy paste ke paper kalian. Hati-hati, ini kan penulis kita ada 3 nih. Nah, ya kalian nanti kan kalian yang nama pertama tuh. Nah, kalian add kontributor. Kalian isi siapa tuh? Soeharto ya. Soeharto, last name-nya Soeharto. Kalau cuman 2 nama berarti Soeharto. Kontak emailnya tulis lagi. Menterinya Indonesia. Indonesia kan udah ya. Indonesia. Oke. Afiliasinya ya agak lumayan penting. Sebagai apa? Sebagai author juga dia. Ditulis sebagai author. Save. Pun enter metadata and continue submission. Kalau sudah nanti ini diklik
finish. Nah, ini karena saya sih nggak bagus, sini kalian tinggal finishkan. Kan incomplete tuh, sengaja tidak di-incomplete kan, nanti pasti ditolak karena nggak sesuai dengan ini apa maksudnya, kayak gitu. Gampang kan? Nah, nanti ketika kalian sudah klik nih misalnya, sudah klik finish tadi, akan masuk ke email kalian. Ini yang kemarin ya, saya coba. Yang kemarin itu harus validasi dulu, jadi kita kliknya di validasi ini. Ketika kita sudah submission, thank you for submitting the manuscript. Nah, kita udah submit ke manuskrip. Nanti ada balasan email. Balasan email apa? Ini di jurnal yang lain. Ada mahasiswa mengirim, dia dapat revision required. Dia revisi. Ini one step closer untuk di ACC publish. Jadi kita tinggal revisi, terus juga kita kirim kembali entah ke email ini atau ke submission itu. Linknya sih ke submission tadi itu. Kalau sudah ini, ke submission. Ntar saya jawab PA dulu nih, anak-anak. Oke. Nah, ini apa isinya? Yang harus kita revisi-revisi. Ini bagus nih, penilaiannya bagus. Oh, sedang. Format artikel, stylenya, introduction-nya, conclusion-nya. Secara umum artinya sudah baik dan layak untuk diterbitkan pada JIS, namun masih ada beberapa catatan minor. Nah, udah layak nih untuk terbit. Tapi kalian belum bisa saya berikan nilai A karena belum direvisi. Kalau sudah direvisi, nanti ada surat keterangan bahwasanya paper kalian diterima, auto A nilainya. Seperti itu. Saya apresiasi semester 5 sudah bisa tembus ke jurnal ilmiah. Ya. Ada yang ingin tanyakan? Bapak, Ada, Pak. izin bertanya. Silakan. Bapak, itu tadi kan dapat konfirmasi yang mahasiswa suruh revisi ya, Pak. Berarti itu ntar setelah sudah dibenarkan atau sudah direvisi, itu diupload ulang ya, Pak? Nanti ada kolomnya. Nah, itu next lah. Yang penting kan tugas UTS kalian itu adalah submit kan? Ya. Nanti ada kolomnya. Nah, ntar silakan kalau ada yang seperti itu kita langsung studi kasus, langsung pakai laptop. Pas nanti presentasi mandiri open, dibuka tuh kasusnya gimana. Nah, itu sedikit lagi tuh akan, tapi ya direvisi dulu. Udah tahu dapat catatan kagak direvisi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Ini peluang dapat A banyak nih. Mana Vera? Pak, revisi bisa nyampe Pak, 2 kali izin nggak sih, Pak? bertanya. Ntar lu, Dimas dulu. Apa, Mas? Revisi itu bisa sampai 2 kali nggak, Pak? Atau emang cukup sekali aja, atau emang tergantung kitanya? Saya kasih info bagusnya adalah jika yang tidak terakreditasi 456, tulisan saya tidak pernah ada revisi. Yes. Jadi auto tembus. Ini tanpa revisi. Keren nggak? Nah, mahasiswa pun ada yang seperti itu. Ada yang tanpa revisi. Itu adalah contoh dari sekian paper. Namun kan dari 200 mahasiswa, hanya 20 tuh. Berarti hanya 10% yang diterima. Ada yang 2 kali juga, saya kasih bad news-nya sekarang ya. Ada yang sampai 2 kali, 3 kali tetap aja ditolak-tolak dia. Jadi dia melamar ke jurnal tersebut,
pantang menyerah. Kalian tuh kalau ditolak cari jurnal lain. Udah tahu ditolak masih terus dipertahankan. Ngapain mempertahankan yang tidak patut dipertahankan? Ganti dong. Oke, Dimas ya. Vera, Oke, Pak. apa Ver? Jadi kalau kalian sudah ditolak, langsung cepet cari jurnal lain yang tidak teraktasi atau Sinta 456 untuk dikirim. Mana Vera? Kok ngilang? Tuh kan sakit hati tuh Vera sama Dimas. Dimas sih Maaf ya, nyerobot. Vera. Langsung diem kan dia 1000 bahasa. Oh, kalau saya sorry ya. Saya nggak bisa dimarahin sama cewek. Langsung saya putusin kalau saya mahasiswa dulu. Banyak cewek di wanita ini, di dunia ini. Asyik gitu ya. Arlina, silakan. Untuk biasanya dari Bagus nih. Kalau namanya jurnalnya itu ada template Microsoft Word-nya, kalian bisa di volumenya. Volume selanjutnya ya. Kalau yang volume kemarin adalah 2020 ya kalian volumenya 2021 gitu. Kalau nih, itu mah nggak penting-penting amat nulis volume sampai sedetail itu. Yang format yang sudah saya kirimkan, pendahuluan, konsep, fokus ke subbabnya aja itu udah bagus sih. Nih, untuk menjawab pertanyaan tadi nih. Nah, kita akan melihat mana tuh. Nah, ini nih. Maksud dari ini kan ini ya, volume 2 nomor 2 November. Volume 1 berarti nanti selanjutnya adalah volume nomor 3 November. Oh, gini. Kita lihat archive. About jurnal dulu dah. Dia terbitnya bulan apa aja nih? Sudah, kalian coba buat-buat aja seperti ini. Volume selanjutnya, berarti volume nomor 3, nomornya nomor 1. Nomornya itu hanya 2, nomor 1 itu Juli, biasanya nomor 2-nya adalah Desember. Nah, ininya berarti 2021. Titik. Nah, ISN-nya sama, ISN-nya. Halamannya kosongin, XX. Itu mah nggak terlalu ini banget. Yang terpenting adalah di dalamnya ini nih. Di dalam isinya tuh seperti apa formatnya. Itu non teknis karena kalau ketika konten kita bagus, tulisan kita bagus, kita yang bergaya gitu. Jadi tulisan kita punya tulisan yang bagus nih. Kita sudah percaya diri. Mereka rugi kalau nggak nerima tulisan kita. Kalau mereka nanti menyuruh kita untuk sesuaikan template, kalau saya suruh balik. Mohon editor menyesuaikan template yang saya buat papernya. Gaya kan? Kalau nggak saya akan kirimkan ke jurnal lain. Beda gitu. Nah, yang paling penting adalah konten dari tulisan kalian. Sehingga orang lain tersebut rugi ketika tidak mengambil tulisan kita. Malah bisa jadi yang call for paper itu kan saya sebagian ya. Kita cek nih, call for paper. Atau yang saya telah share link Instagramnya, Ekonomi Islam. Ada tuh link Instagram yang kerjaannya publikasi ilmiah aja. Nah, ini Oikonomika. Kemungkinan besar tulisan kalian 90% diterima. Karena dia membutuhkan tulisan kalian. Taruhlah ya, 80% dah. 80% tulisan kita akan diterima. Nih DJSKP,
Ikhtifat. Ikhtifat ini Sinta 3, berarti agak susah. Tentu orang dosen-dosen semua nih yang akan mengejar ke sini. Ada nggak yang tembus ke Sinta 4? Banyak kakak tingkat kalian. Dan itu tentu bekal sekali untuk mereka nanti beasiswa S2, untuk track record mereka sebagai penulis tuh. Sebagai penulis. Ntar kalian bisa majang foto kalian di sini. Efeknya panjang. Jadi nama kalian tuh tidak hanya terkenal di TikTok, Instagram, Twitter, tapi ada di mana-mana nih. Muhammad Iqbal Faksa misalnya. Ada di Google Scholar, ada di Kemdikbud, ada di Ristek Dikti, ada Akademi Edu, LinkedIn, ada di fotogram, di jurnal. Paling seperti ini, depannya sharing ilmu. Karena bisa jadi saudara kita kekurangan literasi yang mungkin mereka belum tahu cara kita menulis lewat Google Scholar dan lain-lain. Mungkin di NTT, di mana-mana tuh. Ya, kontak Telegram. Tuh Araniri. Kan jadi banyak. Oke, next. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, apalagi? Nanti dari tadi senyum-senyum aja. Bapak mau nanya, Ya, silakan. kalau dalam sehari itu kita nyoba submit lebih dari satu jurnal itu boleh nggak, Pak? Kayak nyoba-nyoba dulu, siapa tahu kan takutnya ditolak gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Kemarin, jadi sama aja nih kalian nih, nanti nih. Siapa ya? Yang cowok mana nih? Kok nggak ada nih yang cowok? Almas Rahma. Panggilnya apa? Almas, Pak. Nah, Ananti. Almas melamar ke rumahnya Ananti. Melamar juga ke rumahnya Eci, melamar juga ke rumahnya Rika, Aulia, Amelia dalam satu hari. Bernita. Semuanya nerima gitu kan? Semuanya nerima. Kuat nggak, Mak? Enggak, Pak. Enggak kuat. Taruhlah kuat. Mau nggak yang lain-lainnya? Nanti Erika dan kawan-kawannya. Nggak mau kan? Begitupun dengan jurnal. Disitulah etika akademik. Jadi, ketika kita sudah mensubmit paper kita ke satu, itu tidak bisa dikirimkan ke yang lain. Bahayanya apa? Bahayanya di integritas penulis itu sendiri. Apalagi kalau kita sudah mencabut paper kita supaya tidak diproses oleh jurnal tersebut. Bisa jadi kita akan di blacklist dan seumur hidup semua nama yang ada di sana, termasuk nama kalian, itu tidak akan bisa publish ke sana. Karena sudah di blacklist dan itu masih mending. Dan itu akan di-share ke berbagai macam komunitas editor. Ekstrimnya adalah kalian akan susah untuk menembus ke berbagai jurnal. Siapa tahu mau lanjut S2. Lebih kasihan lagi saya masih panjang dan juga terus menulis. Maka saya selalu cek nih di Google Scholar. Sampai ada yang tembus 2 tulisan sama, saya suruh tarik sama editornya. Kemarin kejadian, satu tulisan tembus di 2 jurnal. Mungkin dia submit ke banyak-banyak. Nah, akhirnya saya suruh tarik dah. Kan kasihan pengelola jurnalnya dia udah. Contoh gini dah, dia kirim ke Ananti dan Erika. Dua-duanya di ACC. Almanya masih bingung mau milih Ananti apa Erika. Ternyata Alma suka sama dua-duanya. Terus sampai proses akad. Udah bayar wedding dan kawan-kawan. Galau dah. Alma milih yang mana gitu kan. Nah,
Seandainya Alma milih Ananti, pasti Erika dan keluarga besar kecewa. Seandainya Alma milih Erika, pasti keluarga besar Ananti dan nenek kecewa. Apalagi si Alma gitu, keluarga besarnya mau taruh di mana gitu nih, kamu ngapain anak orang, ntar kamu punya anak perempuan gimana, nah kan gitu. Jadi fokus ke satu, fokusnya adalah ke konten tulisan yang telah kalian buat. Dimanapun jurnalnya, pasti tulisan kalian akan tembus. Namun kan ini ada 200 orang. Jadi bagaimana strategi kalian? Jangan kasih tahu teman kalian nembusnya ke situ. Sakit ditusuk dari belakang. Misal sahabat Adel. Misal sahabat Adel si sahabat ngasih tahu tuh. Malah tembus. Yang dikasih informasi nilainya A, yang enggak yang diinformasi itu A, yang menginformasikan malah B+ misalnya. Itu kita. Ya, Vera tadi mau nanya apa, Per? Iya, Pak. Dari penjelasan, kalau misal kita itu nggak bisa ngirim file itu ke yang pihak jurnal, maksudnya satu-satu gitu. Jadi kita tuh harus nunggu email mereka dulu ya, Pak. Kalau misalnya udah dapat email, oh ditolak gitu. Apa yang mau direvisi itu semuanya. Itu jadi cuman satu tempat jurnal. Betul, hanya satu tempat jurnal. Maka kalian harus taruh dulu dong dengan jurnal itu. Gimana taruhnya? Cek di database. Kan udah ada WA-nya tuh. Udah ada WA-nya, udah ada emailnya, tanya apakah masih bisa untuk publish di bulan Desember atau November. Tanya, oh masih bisa, silakan kirim. Baru kirim. Kalau misalnya dia bilang, oh maaf sudah full, adanya di 2022, ngapain dikirim? Gitu. Tapi kalau seandainya kalian nggak apa-apa gitu, ya udah. Kan nilainya banyak caranya. Nggak hanya jurnal, tapi aktif. Prestasi, ikut lomba-lomba. Kemarin ada yang mau ikut lomba, cuman harus lewat persetujuan fakultas, akhirnya nggak jadi, ya nggak apa-apa. Banyak sekali lomba yang ada di dunia ini. Nggak cuman yang ada di fakultas. Kalau saya dulu, saya tolak malah pas mahasiswa. Saya disuruh berangkat ke Bengkulu, disuruh pakai duit sendiri. Ogah dah. Nih, lomba karya tulis ilmiah 2001. Ikutin aja lomba-lomba ini. KTI. Lumayan dapat 1 poin kalau kalah. Banyak banget tuh. Apalagi kalau menang. Ini nggak hanya jurnal. Ya, tadi apa lagi? Izin lagi, Pak. Untuk masalah email di paper kita itu minimal 1 orang atau semuanya itu ditulis semuanya, Pak? Baiknya tiga-tiganya. Baik, Pak. Terima kasih. Mau tanya lagi, boleh nggak? Pak mau tanya. Kalau itu tuh Dian tuh, Kak Dian, kasihan Dian. Pak, berarti kalau semisal kita udah dapet email dari si jurnalnya, kita suruh revisi itu, berarti kita udah kemungkinan besar kita bisa masuk ke jurnal itu ya, Pak ya? 70%. 70%. Karena ketika, gini dah nih, saya kasih ilustrasi yang mudah nih. Alma ngelamar Dian, sudah diterima sama Dian gitu kan, tapi belum nikah Yan. Jedum gitu kan. Ternyata nggak jadi Yan di tengah jalan Yan. Karena si Alma berpaling ke Ananti. Jadi nggak tuh yang jadinya Yan? Nggak jadi kan? Gitu juga. Saya tidak bisa memberikan nilai A sebelum accepted. Tulisan itu accepted, diterima. Baru tuh. Kalau masih revision required, belum.
Karena kalian jangan terlalu pede. Wah, saya udah dibalas nih emailnya revision required. Terus nggak dikerja-kerjain ya, nggak ini dah. Nggak nggak bisa tembus. Dan kalian jangan baru seminggu langsung di email tuh orang. 2 minggu lah. 2 minggu baru ditanya bagaimana progresnya. Terus ya sedang proses, 2 minggu lagi ditanya. Kan kita UASnya Desember. Nah baru tuh mendekati Desember UAS, tiap hari WA. Wah ini gimana progresnya? Apakah kita bisa mendapatkan surat keputusan diterima? Misalnya paper kalian belum publish tapi mendapatkan surat diterima, ya oke lah, nggak apa-apa. Vina, silakan Vina. Iya Pak, terus kalau misalkan udah dapat email terus disuruh revisi, nah waktu revisinya itu dikasih waktu berapa hari Pak? Panjang kok, tenang aja, bisa 2 minggu, bisa seminggu. Saya yang disuruh revisi, saya bisa jadi ada orang lain. Kalau saya biasanya sehari, 2 hari, 3 hari, maksimal seminggu tuh udah saya kirim lagi. Saya yakin tulisan saya bagus, terus saya sibuk banget, tuh kan, karena nggak sempat nulis, nunggu ditanya sama editor, Pak, jadi nggak nih papernya mau dipublish pada sekian? Biasanya saya digituin, ditanya malah sama editor. Tapi saya juga pernah di PHP-in Cinta 4 padahal. Saya tunggu, nggak dibalas-balas. WA nggak dijawab. Pas edisi publish, loh, paper saya kok nggak ada. Nggak ada tulisan revision required, nggak ada decision-nya, ditolak atau diterima. Jadi ngegantung. Ya kalau dalam bahasa sekarang tuh ghosting. Jadi baru deket terus ngilang gitu kan. Ya, Alma ya. Jangan kayak gitu, Mak. Kasihan nanti. Next. Siapa lagi tuh? Oh iya Pak, Gimana? satu. Ya apa? Ya setelah disubmit tuh jurnal kita, terus kita langsung dapat email itu secara langsung atau beberapa hari kemudian gitu? Otomatis langsung dapat karena dia by system. Seru kan? Kalian dapat mainan baru, biasa mainannya ke TikTok, ke WhatsApp, gitu, ke Instagram, sekarang mainannya ke jurnal. Gaya dikit lah. Jadi udah mahasiswa beneran. Alfi nih, itu ngangkat tangan mau nanya apa kepencet? Maaf Pak, kepencet. Nanya Pak. Ya, siapa lagi yang nanya? Dita. Ya, silakan. Pak, kalau semisalnya jurnal kita itu ditolak, itu tuh maksudnya langsung otomatis ada bacaan maaf Anda ditolak gitu mentah-mentah apa nggak ada balasan apa gimana sih Pak? Yang pertama. Decision-nya ditolak. Ada yang seperti itu, langsung ditolak mentah-mentah. Tapi bahasa dia halus, mohon maaf, paper kita sudah penuh dan perlu peningkatan kualitas perbaikan tulisan. Masih enak tuh, masih halus ya. Tapi intinya ditolak, sama aja. Nah, seperti kalian lah ditembak cowok gitu kan, mohon maaf saya masih pengen belajar. Padahal nggak suka tuh kalian sama dia. Kan gitu, nolak secara halus. Kedua, itu di PHP-in, ditanya nggak dijawab, WA nggak dibales, terus sekali dibales, iya sedang proses gitu kan, ditanya lagi, oh iya sedang proses, nggak taunya nggak publish, sampai yang volume selanjutnya itu publish. Nah itu namanya jodoh-jodohan, rezeki-rezekian. Tapi kalian juga harus menjaga etika akademik. Nggak bisa langsung jedum dikirim ke 2 jurnal sekaligus. Bahaya. Gimana, Dit? Tuh, sinyal. Udah ya? Oke. Vera apa, Per? Jadi kalau udah itu gimana ya Pak? Maksudnya yang terakhir yang Bapak jelasin itu kalau misalnya ternyata yang volume di bawah kita udah itu Publish. paper kita itu
paper kita itu gimana jadi? Nah, Terus minta kejelasan nggak dong. Minta bisa lagi. kejelasannya gini nih. Kalau saya minta kejelasannya gimana nih? Kok nggak ada kejelasan gitu kan? WA nggak dijawab, email nggak dibales, paper sudah publish, sementara paper kita decision-nya belum kepastian. Kalau saya menjadi kalian, saya tarik tulisan saya. Mohon izin untuk menarik. Nah, untuk mengirim ke jurnal lain boleh, tapi tarik dulu dari jurnal sebelum. Mohon izin, ntar kalian lihat email, mohon izin, berdasarkan informasi yang kami tunggu, tapi cara pakai bahasa sopan ya. Ini pihak kalian tidak WA tidak dibalas, jangan. Mohon izin berdasarkan atas informasi yang terjadinya yang belum valid gitu kan. Tulisan kami gitu ya. Kami untuk mengirim pada jurnal yang lain. Semoga paper tapi harus gentle. Misal mah lagi ke Almada, pengen melamar Suci harus hilang konsen sih. Nah, Suci nggak ada, tarik ulur, nggak diterima juga gitu kan. Udah lama, udah setahun, 2 tahun nggak dijawab. Ya udah, mungkin Suci besar keluar besar berdasarkan tidak ada kejelasannya, baru saya izin untuk pindah ke lain hati. Gitu dong. Apalagi yang LDR tuh ya. Kok WA nggak dijawab-jawab sih gitu kan. Coba kalian tes. Boleh nggak kita putus sebentar? Nanti pas nyambung lagi pas kalian melamar akad gitu. Ya, ayo apalagi? Nanti supaya nggak bingung, ntar bingungnya di luar kelas. Pak, izin bertanya. Silakan Arif. Misalkan kita punya 2 artikel ya Pak, langsung kita misalkan kita submit ke 2 tempat, itu nggak apa-apa ya Pak? Boleh, sama aja kan satu artikel ke 1 jurnal. Boy, Arif udah persiapan 2 nih dia nih. Jangan-jangan ada yang persiapan 5 paper lagi nih. Pak, kalau misalnya Rica, Pak. mau ngasih tahu ke bapaknya gimana Pak? Gimana? Misalkan jurnal kita seumpama alhamdulillah masuk gitu Pak, langsung ngasih tahu ke bapaknya gimana? Oh, ACC. Lagi-lagi ya, ke perwakilan kelas yang ada di grup. Jadi kenapa saya memakai perwakilan kelas? Kita belajar sistem manajemen yang rapi. Meskipun di kelas kita pakai manajemen. Ya nggak? Kalian sibuk kan, banyak tugas. Saya juga sibuk. Di satu pintu. Kalian konfirmasi nih, siapa? Evi gitu. Fair. Jurnal gua tembus nih. Nanti mereka yang merekap. Ungu kan absennya. Pertemuan ke-16 kalau kaliannya tembus, ntar di-share ke grup kelas. Baru protes, Rip. Ih, lu tega banget. Kok gue nggak diunguin sih? Gitu. Misalnya si Vera ada dendam sama Arif. Malah bukannya diunguin, dimerahin gitu absennya. Itu kan bisa protes di grup. Misal ada yang kelupaan. Kok pertemuan ke-4 saya harusnya hijau, aktif. Kenapa nggak dihijauin gitu kan? Malah dibiruin. Nah, terus itu bisa protes juga di grup. Jadi saya bisa mengontrol dari grup itu. Karena kan mau ketemu juga kalian lagi di ujung-ujung tuh. Saya di ujung, kalian di ujung Sukarame. Online pula. Ya, Bernita silakan. Bapak, saya mau tanya, ada nggak Pak link apa untuk submit jurnal gitu, yang lain-lain? Link sama aja caranya. Linknya itu ada di Excel. Di Microsoft Excel itu berbagai macam jurnal semuanya udah ada linknya. Terus atau kalau kalian ingin
misal tadi saya kecepatan gitu kan, buka aja YouTube. Cara mensubmit jurnal. Terus kalau misalnya bingung lagi, Instagram yang sudah saya share tuh, publikasi ilmiah. Atau kalian follow Instagram saya kasih info call for paper kali ya, supaya follower saya naik. Next, apa lagi? Siapa lagi? Udah selesai? Udah selesai kita. Kalian tinggal prepare revisi dikit-dikit, dirapiin, mulai bergerilya mencari. Evi mau nanya. Pak, Asya, apa Asya? Pak, kalau misalnya jurnal kita itu ditolak, Aduh, sinyal. Kalian kedengeran? Nggak, Asya? iya Pak sih Itu lagi tidak. itu Pak. Enggak Pak. Apa kalau misalnya jurnalnya ditolak, kita tetap konfirmasi sama perwakilan kelas gitu nggak Pak? Ngapain? Itu mana berkewajiban untuk submit. Bangkit gitu ya. Ditolak itu adalah awal dari keberhasilan. Bangkit, kirim ke jurnal lain. Terus juga seandainya materi mata kuliah kita sudah selesai gitu, kalian masih ditolak, bangkit. Nanti kan semester 6 ada lagi metopen. Entah ketemu sama saya, entah ketemu sama yang lain. Tetap aja jurnal lagi nanti tugasnya. Kalau kalian sudah tembus, bergaya tuh. Bu, kasih aja ke dosen kalian. Bu, tulisan saya sudah tembus di jurnal. Oh, kan? Keren juga nih. Gitu nanti. Jangankan kalian gitu ya. Kalau dosen sibuk bener, nulis aja nggak ada waktu. Nah, bagaimana tugasnya? Itu seimbang. Saya juga mohon maaf nih, toto gonta-ganti jadwal. Tapi kan nggak PHP, ngasih tahu. Saya rapat, gitu kan. Ganti. Coba dosen lain. Di WA di-read doang, udah nunggu lama, atau nggak kuliah. Nah, kan? Yes, intinya seperti itu dah, konfirmasi. Tabayun. Saya juga nggak mau terlalu sibuk, cuman ya mau gimana lagi. Ini rapat jam 1, acara Kamis. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke. Pak, mau tanya, sebelum kita submit paper kita ke jurnal, itu perlu nggak sih dicek plagiarisme atau nggak usah? Karena udah di parafrase pas buatnya. Oke, ini bagus nih pertanyaannya. 1, ketika kalian memiliki banyak waktu, baiknya dicek plagiarisme. Cari yang gratis. Terserah kalian teknisnya gimana. Kalau saya ada teman yang bisa mengecek plagiarisme dan itu gratis. Tapi dia nggak mau selain saya. Maunya cuma saya aja. Karena kan itunya membutuhkan antrian dan lain-lainnya. Kalau kalian cek di perpus, bayar. Kalau saya carinya yang gratis-gratis. Nekat aja udah, kirim. Alhamdulillahnya pas dicek ya rata-rata 25% ke bawah terus. Malah pernah hanya 10%. Pernah hanya 5%. Karena apa? Trik yang saya lakukan. Triknya bagaimana? Merujuk dari berbagai jurnal bahasa Inggris, translate ke Indonesia. Itu udah parafrase. Maka tulisan-tulisan saya kok banyak banget yang bahasa Inggris untuk menghindari plagiarism checker itu sebenarnya. Kita rubah pola pikir. Kita bukan merujuk ke orang lain, tapi orang lain nanti yang merujuk ke tulisan-tulisan kita. Gitu dong. Karena kan rata-rata mereka males tuh merujuk dari jurnal bahasa Inggris. Ya, Vera. Pak, Vera tuh udah ngecek kemarin itu plagiarismenya. Kemarin itu tuh ada sekitar 40%. Nah, terus Vera parafrase lagi. Jadi 21 atau 19% gitu ya, Pak. Tapi, Pak, yang 19% itu tuh, yang kedeteksi itu tuh kayak COVID gitu. Kayak COVID, cuman sekedar kayak baris kecilnya gitu doang, Pak.
Oke, nggak nggak apa-apa sampai itu udah panjang bagus gitu. kok. 19%. Iya, Kan 19% syarat nembus jurnal tuh biasanya 25% ke bawah atau 30% ke bawah. Bahkan ada yang nggak pakai tuh syarat plagiarism checker. Yang penting dia tiap paragraf merujuk ke referensi gitu, mengakui bahwa itu bukan karya dia, itu nggak, no problem. Itu kalau kalian ngeceknya di mana, Per? Nggak boleh kasih tahu ya strateginya supaya Ngeceknya ada Pak linknya. Cek plagiarisme gratis 3.000 kata. Ada nanti di Google. gratis 3.000. Oke, 1 poin buat Vera. Coba share sekarang, share screen. Supaya amal jariah untuk teman-temannya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Karena ada rektor diturunkan gara-gara dia plagiarisme terhadap mahasiswa. Sehingga si mahasiswa menulis mana aja, pakai blog aja, tinggal dosen nggak dimarahin kan, blogspot, website, waduh. Ya, mana Per? Link. Ada lagi? Mana Per? Kok jadi terbujur kaku gitu? Udah. Kalau nggak ada ntar lihat di grup aja dah. Nah, udah kan? Udah paham semua kan? Ntar untuk teknis-teknis itu kalau submit mah masih gampang. Nanti tuh yang agak ribetnya setelah revisi. Gitu kan. Alma kenapa ketawa-ketawa sendiri? Manis tahu. Nggak apa-apa, Pak. Kasihan nanti makin berharap. Yaudah, saya mohon maaf ya. Nah ini Smart Setul, silakan di save teman-teman. Kalau saya biasanya pakai apa namanya plagiarism checker, 1 poin buat ya, tadi ada lagi yang mau nanya. Mau tanya lagi, Pak. Ini. Jadi Pak, saya dapat info dari teman, katanya kalau misalnya kita cek plagiarisme di link gratis, itu tuh nanti malah kedetek di Turnitin. Jadi bagusnya di Turnitin. Itu benar nggak, Pak? Oh, macam-macam. 1, tentang kita belajar tentang digital cyber, keamanan digital. 1, dia mengincar klik untuk mendapatkan AdSense, duit. Tapi dia masih menjaga etikanya. Sehingga tidak bisa ter-share ke orang itu, ke sistem lainnya. Namun, saya juga pernah tuh Turnitin dengan Turnitin. Jadi Turnitin saya dicek di Semarang, 10%. Dicek lagi di tempat lain, loh kok 90%? Piye iki? Ternyata yang di Turnitin tuh di Semarang kedetek. Lah, parah abis. Nah, jadi antar Turnitin pun itu mengerikan. Ekstrimnya ya, saya kasih tahu ekstrimnya ya. Kan maka saya paling seneng ya udah nggak usah dicek, tapi rujukan saya dari bahasa Inggris. Namun ketika kalian bisa men-share itu, kan tadi ada ya add file other. Ketika kalian add file cek plagiarism kalian misalnya 9%, si Vera misalnya,
itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan bahwasanya nih udah bebas nih dari plagiarism checker. Jadi 9%-nya itu adalah mengutip-ngutip orang, yang lainnya dianggapnya sebagai 81%-nya adalah parafrase dari diri dia sendiri. Bingung kan? Mau milih mana? Mau milih. Itu resiko ditanggung sendiri. Mau ngecek silakan, nggak juga silahkan. Bebas. Ngecek kayak bagus, nggak ngecek kayak bagus. Ayo, makin bingung. Belum dijalanin udah bingung, jalanin dulu lah. Sama kayak rumah tangga, jalanin dulu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita udahan nih. Nah, oke, kita cukupkan. Selamat berjuang. Itu matkul saya ya. Kalian kayaknya heboh Iya, banget Pak. dah. Banyak. Takut banget. Baru Takut, kan nggak Pak. Takut nggak dapat nilai apa? Tembus, Pak. ya, Pak. Takut nggak tembus. Bikin senam jantung, makanya kan banyak cara untuk mendapatkan nilai. Aktif, maka belajar dulu dong sebelumnya. 2, tebus jurnal. Kalau nggak bisa tebus jurnal, ikut lomba karya tulis ilmiah. Banyak banget itu. Lah dosen lain tolak ukurnya apa? UAS. Menurut kalian udah bagus, esai udah panjang-panjang, atau satu kelas B, satu kelas C misalnya. Atau ada yang A, ada yang B. Atau teman kalian yang nyontek, misalnya kan ya. Teman kalian itu yang A, kaliannya B+. Udah. Jadi kalau keaktifan mandiri ya, itu sendiri yang mendapatkan. Gak usah takut. A, B, C itu hanya angka. Yang harus kalian takutin itu adalah ujian kehidupan yang sesungguhnya. Itu luar biasa tuh. Bisa jadi nih, mahasiswa saya, nilai dia bisa-bisa aja tuh. IPK-nya bisa jadi nggak kumlot-kumlot amat. Tapi income dia sebulan 30 juta. Cash. Dan dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Bisa mempekerjakan orang lain. Bisa banyak sekali bermanfaat. Dia jual beli mobil second. Ekonomi syariah, namanya Dika. Cowok. Baru mau nikah. Nah, itu membuktikan bahwasanya nilai bukan segalanya. Saya pun juga gitu. Saya gagal menjadi mahasiswa terbaik tercepat ketika S2, S3. Cuman beda IP-nya berapa coba? 0,01. Jadi IPK dia 3,84, IPK saya 3,83. 0,01. Cuman bedanya dia menang di nilai 3 SKS, saya menang di nilai 2 SKS. Poin A-nya sama, B plus-nya sama. Ya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah, dia sekarang malah jadi nggak kerja. Gitu kan. Ya pilihan ya hidup, dia sudah jadi dosen, terus keluar dari dosen. Pun demikian. Jadi jangan takut masalah nilai, yakin. Usaha maksimal, hasil maksimal. Gitu ya. Semangat ya. Iya, Oke. Pak. Kan kalau HMI itu ada tuh, yakin usaha sampai, Yakuza ya. Kalau dari PMI gimana PMI? Motonya? Nggak gabung. Nggak gabung. Ya pokoknya kalau dari Gontor manjada wajada gitu ya. Barang siapa bersungguh-sungguh kalian akan mendapatkannya. Kalau dalam ilmu NU gitu kan, kita harus berusaha semaksimal mungkin, Allah yang akan menilai. Gitu dong. Nah, kita cukupkan. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.